Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah terus melestarikan Allah dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan tentang kisah kedua ya dari rangkaian kisah nabi-nabi di surat Shad ini, yaitu kisah Sulaiman alaihissalam. Jadi terakhir itu beliau meminta satu kekuasaan yang tidak ada lagi kekuasaan seperti itu diberikan Allah kepada hamba-Nya ini. Di antaranya adalah penundukan angin hingga setan-setan yang bekerja bersama dia ya, adalah bagian dari karunia Allah, dan dia merupakan hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di ayat yang ke-41 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Ingatlah pada hamba kami yaitu Ayyub ketika dia berseru kepada Tuhannya bahwa aku ditimpa setan dengan kepayahan dan siksaan. Nah, ini beda lagi ya sekarang, kisah tentang kesabaran seorang nabi yang bernama Ayyub. Banyak kisah-kisah yang melekat di nabi ini ya, tapi sebagian terlihat bahwa kisah itu adalah Israiliyat. Yang jelas Nabi Ayyub diberi cobaan ya. Wadhkur 'abdana Ayyub, dan ingatlah terhadap salah satu hamba kami namanya Ayyub. Ketika dia berkata kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa kepayahan dan azab dari setan. Jadi kita tahu bahwa Nabi Ayyub beberapa riwayat mengatakan tertimpa penyakit. Tertimpa penyakit, hanya ada beberapa gelintir dari pengikutnya ya, yang masih bertahan gitu kira-kira. Dan setan itu membisikkan kepada para pengikutnya, nggak mungkin kalau Ayyub itu nabi, kenapa dia dicoba seperti itu? Gitu. Ya. Orang soleh dapat penyakit, ini bisikan setan. Kalau dia soleh, bertakwa, atau menjadi
istrinya Ayub sampai ya ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Ayub bersumpah ketika istrinya juga ngomong gitu, kalau saya sembuh, saya bersumpah bernazar akan memukul istri. Dan Ayub ini adalah hamba Allah ya. Dia juga hanya mengikuti apa yang Allah takdirkan ya. Orang-orang banyak yang menjauh dari dia. Bisa saja memang keluarganya memang menjauh dari dia, termasuk istrinya. Ada riwayat yang mengatakan, tapi ini saya nggak tahu sahih atau tidak ya, akhirnya menggaji orang untuk ngurusin siapa Ayub ya. Tapi ini tidak jelas kayaknya sih. Saya sebutkan begini, ada beberapa kisah-kisah yang tidak jelas ya tentang Ayub. Tapi dia diberi cobaan iya ya. Dan di sini disebutkan dalam Al-Quran bahwa salah satu cobaan lainnya adalah cobaan secara mental, dan itu lebih berat dibanding cobaan secara fisik. Apa? Tuduhan bahwa Ayub ini bukan orang soleh. Kalau orang soleh kenapa dia sakit kayak gitu, lama lagi sakitnya. Sampai ada juga yang mengatakan ketika salah satu keluarganya, mungkin istrinya ya, menyatakan, kenapa kau tidak minta saja kepada Allah ya, untuk disembuhkan. Kemudian kata Ayub, aku sudah 70 tahun, puluhan tahun ya mungkin ya, puluhan tahun sehat, kenapa aku tidak bersabar dengan sakit yang beberapa saat ini ya. Nah ini strategi juga, ini strategi setan dalam mempengaruhi orang-orang. Tuhan sakit kan dia ya, bisa aja itu dipengaruhi orang-orang. Pak, saya dosanya apa ya Pak, kok saya dapat sakit kayak gini kayak gitu. Nabi Ayub itu ya sakit, Nabi juga ya. Jadi kalau ada yang menyatakan saya dosanya apa sakit ini, jangan. Masalah dosa itu urusan Allah, sakit urusan Allah. Masalah apakah ada hubungannya dosa dengan sakit, itu urusan Allah, kita nggak tahu. Yang jelas kita diberikan sakit, bisa saja adalah bagian dari penebus dosa. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri itu. Kan biasanya begitu, saya dosa apa, dapat cobaan kayak gini. Kalau untuk mengingat boleh saja, tapi tidak serta-merta orang yang berdosa itu sakit. Banyak juga orang yang berdosa sehat-sehat saja ya, malah segar dan sebagainya, dapat perawatan khusus, kalau lagi sakit sebentar aja selesai keluar ya. Tidak, karena sakit itu Allah yang memberi. Bahwa yashfin, dia juga yang menyembuhkan. Wa idza maradtu bahwa yashfin, ketika aku sakit Allah memberikan cobaan berupa sakit, bahwa dia juga yang akan menyembuhkan ya. Jadi kembali lagi kepada Ayub, ujian mentalnya adalah bahwa ada selentingan yang disampaikan oleh pengikutnya. Bisa saja ini memang strategi was-was setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa untuk menggoyang keimanan pengikutnya Ayub. Dikatakan bahwa Ayub itu kalau benar-benar orang soleh, kenapa dikasih cobaan kayak gitu? Bagaimana bentuk penyakitnya tidak disebutkan secara detail ya. Bisa saja ada yang mengatakan dengan kulit dan sebagainya. Jadi Ayub itu berkata, inni massaniya syaitanu binusbi wa adzab, sesungguhnya setan telah memberikan kepadaku kepayahan dan siksaan. Ya makanya benar ya, yang namanya penyakit mental biasanya lebih berat dibanding penyakit fisik ya. Nabi Ayub
diserang juga dari sisi mentalnya bahwa jangan-jangan bukan nabi ini orang begitu. Ya. Pengakuran terhadap bahwa nabi ini, bahwa Ayub ini nabi atau bukan. Jamaah kampung Musrikan rahimahullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-42 surat Shad. Urkud birijlik hada multasalun baridun wa syarab. Hentakanlah kakimu, kata Allah. Urkud birijlik. Ini adalah air untuk mandi yang sejuk dan bisa juga untuk minum. Nah, Allah mendengar doanya, ya, doanya Nabi Ayub. Dan Allah memberikan waktu, ya, setelah dia merasakan, setelah Ayub merasakan sakitnya, Allah memberikan waktu sakit sampai sekian lama, lalu Allah kabulkan doanya. Dengan cara apa? Dengan cara mandi dan minum dari air yang dihentakkan oleh kakinya Ayub. Ya, jadi ketika dihentakkan, keluarlah air untuk mandi. Di samping dia juga bisa menjadi wasyarab, menjadi air untuk minum. Ya. Dengan cara itu Allah menghilangkan penyakit Nabi Ayub. Jadi banyak hal sih yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dapat dari kisah Ayub. Bahwa Ayub itu ketika sakit pun dia tetap berzikir, ingat kepada Allah. Bahwa ada hartanya yang hilang, ada mungkin keluarganya yang pergi, ya. Itu adalah milik Allah, tidak masalah. Bahwa Nabi Ayub juga hanya meminta pertolongan kepada Allah ketika sakit. Sementara kalau ada orang yang menyembuhkan itu adalah sebagai wahana saja, sebagai syarat saja. Nah, jadi Ayub ini mandilah. Ada satu hadis sahih tentang mandinya Nabi Ayub. Hadis ini disebutkan dalam dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan bahwa ketika Nabi Ayub mandi, ya, jatuhlah belalang emas. Jatuhlah belalang emas, kemudian Nabi Ayub mengambil belalang itu. Ya, lagi mandi ada belalang emas, mungkin berupa patung kecil kayak belalang gitu yang berwujud emas. Diambil oleh Nabi Ayub. Lalu kata Allah, apa tidak cukup yang sudah aku berikan kepada engkau? Ya. Maksudnya sudah cukup kan? Sebenarnya sudah diberikan sudah diberikan keluarganya kembali, ya. Kemudian hartanya sudah kembali, kok masih mengambil belalang emas? Apa kata Nabi Ayub? Walakin, tetapi Allah, ya, aghnili an barakatika, la aghnili an barakatika. Aku tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan berkah darimu. Artinya apa? Nabi Ayub tetap ambil, kan ini berkah dari Allah, tetap diambil. Ya. Itu hadisnya sahih dari hadis Bukhari, ya. Bahwa Nabi Ayub tetap mengambil emas, ya, ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya masih ingat Abdurrahman bin Auf, salah satu
sampai ke Utsman bin Affan. Lalu tetap diambil. Utsman orang kaya juga. Lalu ditanya, kenapa tetap kau mengambil harta ini ya Utsman? Aku tahu bahwa harta dari dia itu berkah gitu. Ya. Harta dari Abdurrahman bin Auf itu berkah. Jadi bolehlah diambil, bagus. Harta berkah boleh aja. Ya. Jadi tadi kisahnya Ayub ketika mandi ada belalang emas jatuh, lalu itu diambil. Itu salah satu yang saya temui bahwa kisah hadis sahihnya tentang Ayub itu. Kembali lagi ke ayat, jamaah kampung Bestrikan rahimahullah Masjid An-Nur dan teman-teman yang melihat atau mendengar siaran ini di mana ini, saya nggak tahu kampung sebelahnya mungkin mendengar. Jadi air ini ketika terpancar bisa untuk minum dan bisa untuk mandi. Ya. Ayat selanjutnya ayat ke-43. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami berikan kepada dia keluarganya dan semisalnya bersamanya sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Dikembalikan lagi, bisa saja dikembalikan berupa anak-anaknya, istrinya kembali lagi ke dia, bisa saja pergi, bisa saja juga ada yang mengatakan mati anak-anaknya terus dihidupkan lagi, tapi nggak disebutkan di sini ya dalam Al-Quran. Ya. Bisa saja disebut dikembalikan lagi keluarganya. Pada dasarnya dia pada saat itu sudah apa ya? Sudah hilang rasa keluarganya mungkin ya. Karena mungkin keluarganya agak menjaga diri juga karena penyakitnya, sehingga fungsi keluarga hilang, maksudnya fungsi keluarga hilang. Dan Allah kembalikan lagi. Ya. Diberikan karunia ketika Nabi bersabar. Ya. Ini pengalaman juga nih, termasuk penyampaian ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW bahwa akan ada cobaan bagi seorang Nabi, akan ada kesabaran kalau dia memang ya, betul-betul seorang Nabi pasti sabar. Ya. Dan ketika ada kesabaran akan Allah beri karunia setelah itu. Ya. Seperti sabarnya sahabat-sahabat nabi-nabi sebelumnya. Akan ada karunia. Nah, salah satu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ayub adalah dikembalikan lagi keluarga. Ya. Hartanya pun begitu dikembalikan. Ya. Sebagai rahmat dariku, kata Allah, sebagai rahmat dariku dan peringatan bagi orang-orang yang berakal bahwa Nabi utusan Allah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeru kepada Allah ada cobaan. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW ya, cobaannya luar biasa ya, ditimpukin, kemudian dipeperin kotoran, keluarganya mungkin diintimidasi, kemudian pengikutnya bahkan ada yang dibunuh ya. Cobaan-cobaan dari Nabi. Bahkan diperangi, dikejar-kejar, difitnah. Banyak tuh label-labelnya Nabi yang disampaikan orang-orang yang diserunya. Disebut gila, disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut penyihir. Ya. Jadi itu upaya untuk membuat orang ragu bahwa Muhammad adalah Nabi. Sama kasusnya seperti Ayub ini, upaya untuk membuat ragu
bahwa Ayub ini adalah nabi. Wah, udah setan tuh dengan timnya kasak kusuk. Masa nabi sakit kayak gitu? Nggak mungkin kalau orang soleh itu sakit, pasti disayang sama Allah. Masa dikasih cobaan? Gitu. Ya. Nah sekarang teman-teman yang sakit jadi mikir nih, iya. Kenapa kita berpikir begitu? Salah. Pikiran kita adalah sakit itu Allah yang beri. Itu aja udah. Dan Allah fahuwa yashfin, Allah yang akan menyembuhkannya. Nah, ketika sakit itu adalah bagian dari Allah sayang kepada kita, sehingga mungkin kita lebih banyak berzikir, lebih banyak ingat kepada Allah. Mungkin doanya kita tambah kenceng, jamaah sholat berjamaahnya pengen terus gitu. Kalau nggak bisa di masjid di musola, dia berusaha berjamaah di rumah. Kalau dia sakit, yang tadinya nggak pernah megang Quran jadi baca Quran. Ya. Jadi sakit itu ada hikmah. Makanya doanya kan gitu, Allahumma rabban nasi azibil ba'sya ishfi wa tashafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah Rabb manusia, azibil ba'sya, hilangkanlah kesulitan padaku. Anta syafi, kaulah yang menyembuhkanku. La syifaan illa syifauka, tiada syifa, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan dari Engkau. Syifaan la yughadiru saqama, rasa penyembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Doanya begitu. Ada doa yang lain juga tentang sakit. Ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah sembuhkanlah tubuhku. Afini fi sam'i, ya, sembuhkanlah telingaku, sehatkanlah telingaku, pendengaranku. Fi basari pun begitu, mataku. Jadi ketika manusia diberikan sakit, ya, ada hikmah di dalamnya. Ya. Kembali lagi ke ayat, dikembalikan semua itu, diberi karunia oleh Allah. Ketika ada cobaan lalu dia bersabar, diberikan karunia oleh Allah. Jadi nggak usah takut ya, ketika diberi cobaan. Makanya ajab li amril mu'minin, ajib, aneh, ajaib orang mukmin itu. Ya. Ketika diberikan satu musibah, ya, sabar, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, ya, syakar, dia bersyukur. Dan dua-duanya itu baik bagi orang mukmin. Kalau ada cobaan dia sabar, kalau dapat nikmat dia syukur, sama-sama baik. Ya, orang mukmin itu orang yang mengamalkan ayat la yusibana illa ma kataballahu lana. Tiada yang menimpa kita kecuali sudah ditulis Allah. Ya. Enggak ada yang menimpa kita itu apapun itu kecuali sudah ditulis Allah. Sudah dalam genggaman takdir Allah. Jadi santai aja gitu. Ya. Wah, rezeki kita hilang nih gara-gara bisnis kita nggak tembus. Itu udah urusan Allah, biarin aja. Yang penting kita urusannya bisnis kita halal, itu aja udah. Usaha kita adalah halal, udah selesai. Ya. Masalah balasan, apa yang balas? Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tiada sesuatu binatang yang melata, sesuatu yang bergerak di bumi makhluk kecuali sudah ada rizkinya dari Allah. Gak usah takut. Ya. Ada rizkinya dari Allah. Makanya carilah rizki yang halalan thayyiban, halal dan baik. Gak usah cari-cari yang haram, gak usah. Karena rizki udah udah ditakar. Kita ini Arfan misalnya, Arfan ini udah ada rizkinya, mungkin punya kekayaan sampai sekian. Ya.
fadrib bihi wala tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dan pukullah dengan tanganmu ya seikat rumput ya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput maka pukullah dengannya dan jangan melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapati dia Ayub orang yang sabar ya, sebagai sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang mau kembali atau yang mengkafir. Nah, Nabi Ayub tadi punya sumpah ya. Mungkin syariatnya sumpah ya bisa diganti lagi kifaratnya ya. Karena sumpah itu kalau tidak dilakukan harus ada kifarat ya, penembusnya. Tapi Allah juga tidak menyiksa hambanya ya. Makanya ketika Nabi Ayub masih ingat Daud aja ya, bisa sebelumnya. Nabi Ayub itu bersumpah akan memukul istrinya ya, kata Allah, ambil aja seikat rumput dan pukul istrinya. Masalah ikatan itu ada berapa? Bisa saja rumput, bisa saja lidi, jumlahnya berapa kita nggak tahu lah. Yang jelas dipukul, selesai. Kenapa? Karena sumpah harus ditunaikan ya. Ya. Wala tahnas, jangan melanggar sumpah, melanggar nazar ya. Nggak boleh. Tapi tetap dalam kasih sayang. Ya. Inna wajadnahu sabira ya, jadi istrinya dipukul dan cukup selesai ya, kembali lagi ya berkeluarga ya, diberikan lagi anak-anak, hartanya dikembalikan. Sesungguhnya kami mendapati Ayub sebagai orang yang sabar. Ini pelajaran sabar ya. Dan Nabi Muhammad SAW memahami betul betapa sabarnya dia ketika ditimpuk di Taif, di Taif. Bukannya disambut malah disambit, berdarah-darah kakinya, ditimpukin sama batu, sama anak-anak, sama orang-orang. Ketika malaikat menanyakan, perlu kami tumpaskan nih kaum Taif nih, saya masukin gunung sini saya timpa, gitu kata Nabi. Jangan, bisa saja nanti anak-anaknya ada yang mau memeluk agama ini, mendapat hidayah. Betul sih memang. Orang-orang Taif waktu itu beberapa saat setelah itu masuk Islam. Sabar. Bagaimana ketika Nabi ditagih hutang, Nabi juga berhutang ya, sampai dipegang ininya ya. Wahai Bani Abdul Thalib, Anda ini orang-orang yang suka melalaikan hutang. Umar aja sampai kesel, Nabi-nya digituin ya. Kemudian, ya nanti saya bayar gitu ya. Tapi diingatkan bahwa sebenarnya bukan temponya. Ya, dia buru-buru menagih, padahal belum temponya dia. Kemudian diberikan kepada Umar, suruh bayar, tambah lagi ada satu hadiah. Karena tadi sudah Umar udah berkata kurang bagus. Oh ya musuh Allah gitu loh, kira-kira gitu. Nabi sabar dengan orang. Termasuk Nabi juga sabar ketika apa? Ketika ada seorang badui yang kencing di masjid, pipis di masjid. Udah mau ditarik sama teman-teman itu. Ngapain kamu pipis di masjid? Kira-kira begitu kata Nabi. Udah siram aja pakai air. Kenapa? Mungkin dia nggak ngerti bahwa masjid itu tidak boleh kena najis. Ya, nggak boleh. Bayangin betapa sabarnya orang ya. Kalau kita nih masjid kita ada orang yang pipis gitu di mimbar, di imam. Oh, ini orang gila kali ya. Betapa sabarnya Nabi. Dan Nabi juga sabar dalam menunggu orang-orang yang mau mendapat hidayah. Ada orang yang mau mendapatkan hidayah menjelang kematian. Ada yang masih kecil aja mendapat hidayah. Ada yang sudah bertahun-tahun memusuhi, berusaha menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia dapat hidayah.
dan Nabi memaafkan. Ya. Termasuk Hindun yang membelah jasad Hamzah. Ya, Nabi tidak sanggup melihatnya, tapi Nabi memaafkan. Dan itu menjadi muslimah yang baik setelah itu. Ya karena perasaan manusia tetap ada ya. Tapi nggak boleh perasaan manusia itu lewat dari aturannya Allah. Perasaan manusia pasti ada. Betapa sedihnya Nabi. Ya. Ketika pamannya tergeletak, dadanya robek-robek, dan dia tahu ya, yang membunuh itu yang merobek dadanya itu, yang membunuhnya Wahsy, yang membunuhnya ya salah satu budak yang dijanjikan akan bebas dan sebagainya oleh Hindu. Makanya Nabi gak sanggup ketika untuk Mekah itu melihat wajah itu. Mungkin kebayang ya. Tapi Nabi maafkan. Kesabaran Nabi itu luar biasa. Nah, memang ya jadi jadi penyemangat kita juga ya. Seperti sabarnya Nuh ya. Sabarnya Nuh dalam mengajak orang menuju Allah itu 950 tahun juga. Cuma 27 sampai 80 orang aja mau. Ya. Masyaallah. Ni'mal abdu innahu awwab. Bahwa Ayub adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah orang yang kembali, orang yang bertaubat. Nah, selesai nih, mudah-mudahan ya kisah Ayub ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa ujian hidup tetap ada. Ya, pasti Allah kasih gitu. Kita berbuat saja kesabaran. Isbiru wa sabiru